teman-teman, perkenalkan, nama saya Safira Muti Hafsah dengan NPM 223507516045. Hari ini, saya ingin mereview film Black Panther Wakanda Forever dengan memakai teori perdamaian dari Johan Galtung untuk tugas mata kuliah studi perang dan damai. Di sini, saya akan memberikan bagaimana film tersebut dapat menampilkan kekerasan langsung, kekerasan struktural, kekerasan kultural, bahkan perdamaian positif dan negatif. Yuk kita mulai. Ceritanya dimulai dengan kematian T'Challa, yaitu Raja Wakanda, yang membuat rakyat Wakanda berduka. Di saat yang sama, negara mereka terancam karena banyak pihak luar yang ingin mencuri vibranium, yaitu logam langka yang hanya ada di Wakanda. Konflik memuncak ketika muncul bangsa bawah laut, Talokan, yang dipimpin Namor. Namor ingin bekerjasama dengan Wakanda melawan dunia luar yang mengincar vibranium, tapi Wakanda menolak. Hal tersebut akhirnya terjadi peperangan besar antara Talokan dan Wakanda. Menurut Galtung, kekerasan langsung adalah kekerasan fisik, seperti perang atau pembunuhan. Dari film ini, seperti pertempuran antara pasukan Wakanda dan Talokan di laut, Namor menyerang Wakanda hingga menghancurkan kota mereka. Ketiga, kematian Ratu Ramonda juga mengakibatkan kekerasan langsung. Semua ini menunjukkan betapa kekerasan langsung muncul karena konflik kepentingan antara dua bangsa. Galtung juga mengatakan kekerasan struktural adalah ketidakadilan yang tersembunyi dalam sistem sosial atau ekonomi, sehingga membuat kelompok tertentu menderita. Dari film ini kita bisa melihat negara-negara besar seperti Amerika dan Prancis ingin mencuri vibranium karena mereka merasa berhak menguasai sumber daya dunia. Wakanda dan Talokan dianggap ancaman hanya karena mereka punya vibranium, padahal mereka ingin damai. Negara-negara kuat selalu mendominasi negara kecil lewat politik atau ekonomi. Itu contoh kekerasan struktural di dunia nyata yang divisualisasikan di film. Galtung juga mengenalkan kekerasan kultural, yaitu kekerasan yang dibenarkan lewat budaya, agama, ideologi. Di film ini misalnya, cara dunia barat memandang Wakanda sebagai negara barbar, padahal Wakanda sangat maju. Talokan dianggap monster hanya karena mereka hidup di bawah laut dan berbeda budaya. Ini menunjukkan betapa bagaimana stereotip dan prasangka budaya bisa memicu konflik. Perdamaian negatif, tidak adanya perang, tapi masalah sebenarnya belum selesai. Di film, di akhir memang Wakanda dan Talokan sepakat berdamai, tidak melanjutkan perang. Tetapi hubungan kedua bangsa masih tegang, Talokan masih menyimpan dendam, dunia luar masih mengincar vibranium. Jadi perdamaian ini sifatnya tidak berperang, belum menyentuh akar masalah. Galtung bilang, perdamaian positif adalah keadilan, sejahtera, tanpa ketakutan dan penindasan. Shuri di akhir film berusaha menciptakan perdamaian positif. Ia memilih tidak membunuh Namor walau punya kesepakatan. Shuri sadar balas dendam hanya melahirkan siklus kekerasan. Dia membuka kemungkinan kerjasama antara Wakanda dan Talokan untuk melindungi vibranium. Ini langkah awal menuju perdamaian positif meskipun masih jauh. Jadi, lewat film ini kita bisa lihat bahwa konflik bukan hanya soal perang fisik, ada juga kekerasan struktural dan kultural yang membuat konflik makin rumit. Film Black Panther Wakanda Forever sangat relevan dengan teori Galtung karena menunjukkan bagaimana kekayaan sumber daya alam bisa memicu konflik, pentingnya mengatasi balas dendam untuk menciptakan perdamaian positif, bahwa perdamaian sejati bukan hanya berhenti berperang, tetapi menghapus ketidakadilan. Buat saya, film ini bukan cuma hanya tentang film superhero, tetapi juga pengingat bahwa perdamaian adalah proses panjang yang membutuhkan keadilan dan rasa saling menghargai. Sekian review saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye bye. Terima kasih.